tachometer modelnya DT2234C plus. Paketan didapat, ada buku petunjuk ya, bisa dibaca sendiri. Nah, di sini dapat stiker, reflektif stiker. Dapat 3 ya. Modelnya seperti ini, banyak dipakai oleh reviewer. Powernya 9 volt, baterai kotak. Nah, ini ternyata membutuhkan reflektif ya. Jadi kalau ini kita seperti ini, dia nggak konsisten. Nah, terlihat di sini sampai 1100 rpm, 2072, 2273 ya. Ini jadi nggak konsisten. Saya udah pakai juga yang soket ya, soket saya tutupin yang mengkilatnya dan seterusnya, tetap nggak bisa. Ini nggak bisa konsisten. Nah, 700, 135, padahal ini puterannya lambat sekali nih, nggak sampai 60 ya, satu putaran lebih dari 1 detik ya. Nah, itu ngaco. Nah, ternyata ini kita coba ya, kita tutup pakai isolasi supaya nggak reflektif. Kemudian di satu sisi kita pasang reflektif itu, stiker yang bawaannya tadi. Nah, dengan seperti ini itu lebih apa namanya, lebih konsisten. Kita tes ya, itu kan sekitar 39, 38, 40 ya. Kita bandingkan dengan ini, kita hitung dalam semenit. Dalam semenit dia berapa putaran. Kalau masih lambat gitu kita bisa hitung lah ya. Kita bisa hitung. Oke, sampai di jarumnya 9 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya, 40 ya. Kita hitung mulai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ya, sekitar segitu. Kalau kita hitung secara manual sekitar 41, 42, 43 lah ya. Jadi di sini terlihat 40 ya, 40,7an ya. Ini kadang dia lari-lari, cuman sebenarnya yang dia dapat tadi cukup akurat ya. Jadi ya, kumpulkan dulu datanya. Nah itu mulai kebaca 4142. Kita hitung manual dalam 1 menit dia juga 40 putaran. Jadi setidaknya bisa diandalkan ini. Nah itu cuma mungkin samplingnya perlu diperhatikan ya, karena kadang ada kalanya dia lari-lari seperti ini. Oke, kita coba tekan lebih dalam lagi, kita lihat tadi putaran terendah, kita lihat dia stabil di mana. Nah di 84, 85an ya. Itu untuk RPM ratchet tengah-tengah. Kita coba tambah lagi tekanan tuasnya. Ya, di 123an. Ya, stabil di 123 ya. Kita coba tambah lagi, ya lebih cepat di 164. Kita tambah lagi 240. Kita tambah lagi, kita kurangi sedikit, tapi belum sampai stabil ya. 170-an, 169, 170-an. Kita tambah lagi 223. Kita tambah lagi 300 ya, kita tunggu stabil dulu. 306. Sorry tekanan ininya ya, jempol saya kurang. Ya di 309an. Ini udah paling mentok. Nah jadi seperti itu. Jadi dia ada beberapa variabel speed untuk ratchet ini ya. Ini 18 volt pakai baterai xenon ya, 18 volt. Dia variabel speed, punya variabel speed paling rendah tapi sekitar 40-an ya, agak lebih tinggi. Speed 2, speed 3, speed 4, speed 5. Jadi
Ini ngontrolnya enak sekali karena bisa sangat lambat dan dia bukan sistem impact ya, jadi tidak ada impactnya. Itu untuk kajet. Oke, tadi kita juga sudah testing alat ini, dibandingkan dengan dihitung manual lumayan kurang lebih lah ya, cukup akurat kalau kita bisa bilang. Kalau RPM nya sudah tinggi ya kita susah untuk hitung manual lagi, mata udah nggak bisa ngeliatin putarannya. Ini Uchiha 12 volt. Di sini 1750 rpm ya. Kita ukur mulai dari speed yang paling rendah. Sekitar 70, 75, 76. Kita tambah. Jadi ini speed terendahnya tadi 76. Speed tambahannya 120, 121. Kita tambah lagi. 195, 197, 194, 195, 196, 197. Kita tambah lagi 250, 252, 251, 256. Kita tambah lagi 302, 303, 304, 303. Kita tambah lagi 420, 433, 422, 422 ya, 420, 23an ya. Kita tambah lagi. Oh, ini sudah mentok di speed 400. Terendah 70-an, tertinggi 400. Kita pindah ke speed 2. Terendahnya 34, 358, 361, 366, 373. Kita tambah lagi 523, 600 ya. 600 ini kita lihat stabilnya di berapa. 610, 613, 618, 620, 627, 625 ya, di 625an ya. 626. Kita tambah lagi 829, 839, 855, 853, 858, 853, 856 ya, sekitar itu ya. Kita tambah lagi 1068, 1070 ya, 1070. Kita tambah lagi 1550, 1549, 1550 ya, 1550an ya. Oke, jadi dia ada beberapa tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Oke, sekarang kita coba ukur ini untuk Nagawa NCB 22K speed 1 ya. Ya, benar.
Oke, baterai. Nah, kita coba sama pakai yang tadi ya, yang sudah ada ininya. Kita tes, kita tekan sedikit. Seratus 110, 113, 114, 113 kita tambah 191, 188, 89, 188, 186, 190 kita tambah lagi 266, 265, 263, 266, 261 kita tambah lagi 347, 344, 347, 346, 345, 350, 349 kita tambah lagi 413, 409, 412, 410, 413 kita coba tambah lagi. Oh, sudah mentok. Jadi punya berapa tadi? 4 kayaknya ya. 1 2 3 4 habis. Oke, itu tadi yang speed 1. Kita coba yang speed 2 nya. Oke. Oke. Speed paling rendah dari speed 2 392, 3993, 389, 396 sekitar itu. Kita tambah lagi tekanan triggernya 650, 655, 655 tetap oke, cukup stabil. Kita tambah lagi triggernya 931, 933, 934, 929 ya, sekitar itu ya. 923, 931 kita tambah lagi 1217 ya, anteng ya. 1219 kita tambah lagi, harusnya udah nggak ada. Oh, masih bisa. 1440, 1438, 1429, 1433 ya, sekitar 1400-an ya. Ini udah mentok nih. Oke. Terendah, tertinggi. Las. Oke. Oke, JLD impact range sama pakai ini, mata ini supaya dapat ini ya, mengkilatnya. Baterainya pakai Nagawa sama, masih penuh. Mode membuka ya, kita coba mode mengeratkan ini pakai yang mode baut small. Oke. Sembilan 75, 977, 977 ya, stabil 977. Kita tambah triggernya 1083, 1084 kita tambah lagi 1199, kita tambah lagi 1200 ya, kita tambah lagi 1300, 1332, 1331 ya, 1334 kita tambah lagi 1500 ya, 1500, 1502 kita tambah. Oh, sudah mentok. Oke, sekarang kita ke mode baut besar. Kita pindah ke mode baut besar.
Oke, kita tes. Delapan sembilan delapan, 899 ya, 899 ya, hampir 900 ya. Kita tambah lagi 1104, 1106, 1108. Oke, kita tambah lagi 1314, 1312, 1313 ya, di situan stabil. Kita tambah lagi 1535, 34, 1534. Oke, kita tambah lagi 1790, 1791, 1790. Oke, stabil. Kita tambah 2100, 2100, 2120, 2111. Kita mentok. Ini secara spek di RPM nya 3000. Wah, jauh sekali, jauh sekali ya. 2100. Oke, kita mau mode ini pengencangan, cuma pengencangan. Kalau yang ini berhenti nih, susah. Kita pindah. Ini baterainya sisa 2 ya, kita ganti yang ini. Nah, ini Mas Anu. Kita coba mode pengencangan tapi yang bukan auto stop ya. Nah, itu. Oke, kita coba ukur paling rendah sama 892, 895. Kita tambah 1000, 1002, 1004. Kita tambah 1358, 1360, 1360, 61 ya, di 1360-an ya. Kita tambah 1763, 1765, 1767. Oke, kita tambah lagi 2246, 48, 2249, 2247. Oke, bisa mentok. Jadi tertingginya di 2248 ya, lebih kencang mode membukanya dibanding mode pengencangannya. Oke, ini yang JLD impact race ya. Nah, ini yang Nagawa BIS 12U tapi warna oranye, bukan warna kuning kayak gini. Nah, ini dulu kita sangka RPM nya bisa rendah, tapi waktu saya coba kok susah juga mengendalikan, Nah, ini saya sampai tempelin ini ya, tapi percuma, nggak bisa konsisten. Akhirnya pakai ini, kita pasang ini aja. Saya coba kok, waduh, percobaannya kok susah ya untuk mengencangkan. Ternyata RPM nya tinggi seperti ini ya. Pertamanya saya ya nggak kelihatan, karena kalau yang ini kan enak, ininya muter kelihatannya. Kalau ini kan bunder, nggak kelihatan. Dan ternyata ada yang komen juga yang tipe ini, yang orange ini sudah beda mungkin modulnya dibanding yang kuning. Nah, kita akhirnya punya ini, bisa kita ukur. Oke, ini. Nah, ini auto stop. Ini mode mengencangkan dulu. Kita coba yang speed small. Nah, ini paling rendah nih, sudah 857. Pantes susah dikendalikan ya.
perlu banyak latihan lah ya. 864. Oke, kita tambah triggernya 996 ya, mirip-mirip JLD jadinya. 999 hampir 1000 ya. Oke, nah ini kita tambah 1088, 1089, 1090, kita tambah lagi 1178, 1180, 1182 ya, sekitar itu ya. Kita tambah 1298, 1296, 1297, kita tambah lagi 1520, 1519, kita tambah lagi. Oh, masih bisa ini, banyak ini variabel speednya. 1648, 1645, 1644, 145. Oke, kita mentok. Ini yang baut besar. Lats. Oke, kita ukur. Yang paling rendah sama 880, 882, 882, 883. Oke, kita tambah 1002, 1004, 1005, 1004, kita tambah 1094, 1093, kita tambah 1182, kita tambah 1362, 1365, 1363. Oke, kita tambah 1527, 1525, 1524, kita tambah paling maksimal 2051, 2056, 2052, 2050-an lah ya. Di sini tertulis sama 3000 ya. Oke, kita mode pengencangan. Pengencangan yang enggak auto stop ya. Pembuka yang enggak auto stop. Kita coba yang paling rendah. Sama 876, kita tambah 1010, 1009, kita tambah 1098, sama berarti ya, kurang lebih 1097, kita tambah. Nah, ini nekannya agak susah. 1250, 1189, 1186, kita tambah 1300, kita tambah 1500, 1535, kita tambah. Nah, ini paling pol 2070-an, 2070-an. Masih kencang yang ini ya, masih kencang RPM nya JLD, cuman ini banyak ini ternyata. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow, sebenarnya banyak ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang ini minimum RPM nya ternyata masih langsung tinggi ya, langsung tinggi, kurang lebih seperti ini. Jadi hati-hati untuk yang Nagawa tipe BIS 12U itu berbeda dengan yang mungkin 11 bulan lalu pernah keluar, 10 sampai 12 bulan lalu pernah keluar ya, yang warnanya masih kuning. Ini pun juga kualitasnya kalau dilihat ya, ini kurang rapi. Nah, ini orange ya, ini mestinya nah harusnya di kelentek gitu ya, cuman ini nggak tahu ada sisa ini. Kemudian berikutnya ini sudah terima dalam kondisi ada robek.
secara pegangan sih kalau bentuk gagangnya ini jendol, ini lebih nggak terlalu jendol. Kalau di tangan saya sih lebih pas yang ini dibanding ini. Kalau yang ini beda ya, enak ini enak, ini terlalu gendut kalau di tangan. Nah ini dua ini pas buat saya ya, sama seperti ini masih okean lah, cuma gendut, ini gendut, lebih enak dua ini. Nah kalau yang ini benar-benar besar nih, tangan saya nggak bisa ngelingkar, cuman ya secara dimensi besar, kurang pas di tangan saya, tapi untuk pemakaian malah favorit saya karena bener-bener bisa rendah banget kan tadi ya, cuman sekitar 40 rpm aja, dan dia variable speed. Nah ini mungkin yang saya lihat di review-review sekarang banyak cordless latchet itu ya, ada yang 12 volt, ada yang 18 volt padahal, cuman yang pertama kelihatan ininya tidak ada besi ini ya, ini bisa ditekan di sini, jadi tergantung ininya jari kita ada di mana. Jadi pas maju gini pakai kelingking, pas agak jauh bisa pakai ini ya. Dan sepertinya yang ada yang Nagawa atau mungkin Kamule juga ya, yang nggak ada ininya itu single speed, enggak variable speed. Kalau ini variable speed, tambah 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 tambah. Oke, kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 ya. Nah itu pengetesan pakai ini. Nah ini pingin juga rencananya buat ngetes putaran kipas. Jadi kadang di mobil ada putaran kipas, kita taunya ini lemah apa enggak, hanya visual. Nah lemah hendaknya putaran, lambat atau hendaknya putaran, kalau pakai ini harusnya lebih terukur ya. Oke, kapan-kapan kita coba lihat, kita tes di mobil untuk tes RPM putaran kipas. Demikian review untuk tachometer ini, dan kita tes di 5 alat ini. Oke, terima kasih.